Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sudangur TV yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani dan memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Sahabat channel Sudangur TV, inilah 10 tempat jin menurut Islam. Hutan dan gunung adalah tempat jin, selain itu laut dan gua-gua serta lubang. Terkait hal ini, Indonesia adalah negara yang diliputi dengan pegunungan dan hutan. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi laut. Tak menampik jika banyak sekali cerita rakyat berbau mistis di Indonesia. Dalam hal ini maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Hal ini agar terhindar dari segala mara bahaya yang ditimbulkan karena gangguan jin, baik laki-laki maupun jin wanita. Selain itu, setiap objek wisata biasanya mempunyai kisah akan hal-hal mistis yang diceritakan oleh penduduk sekitar. Berikut ini lokasi atau tempat-tempat kegemaran jin yang disebutkan dalam dan dikisahkan dalam Islam. Yang pertama, gua. Jin suka tinggal di gua, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud bahwa perwakilan jin pernah datang kepada Rasulullah dan minta diajari Al-Quran. Rasulullah pun mendatangi mereka yang ternyata tinggal di gua yang berada di tengah padang pasir. Yang kedua, laut. Jin kafir suka tinggal di laut, terutama jin air atau sering kita sebut jin ghawas. Bahkan singgasana iblis juga berada di lautan, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim yang artinya dari Jabir, Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, gunung dan lembah. Bilal bin Haris menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa jin muslim dan jin musyrik bertengkar. Lalu mereka minta ditempatkan di suatu tempat. Maka Rasulullah menempatkan jin muslim di Al-Jalas, perkampungan dan gunung-gunung, sedangkan jin musyrik ditempatkan di Al-Ghaur, antara gunung dan laut. Yang keempat, lubang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya kencing di lubang, baik lubang yang tampak seperti sarang binatang atau yang mirip dengan itu. Di antara sebabnya bisa menyakiti binatang, sebab lain bisa jadi lubang itu adalah tempat tinggal jin. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabut Taharah bab 1629. Yang kelima, kandang unta. Janganlah kalian solat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat syaitan. Solatlah di kandang domba, karena dia itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang keenam, WC dan tempat najis. Tempat-tempat najis dan kotor sangat disukai oleh jin kafir. Tempat-tempat kotor yang dimaksud adalah seperti kamar mandi, tempat sampah, kandang hewan dan lain-lain. Sebagaimana pengalaman bahwa jin yang suka menempati tempat-tempat najis dan kotor biasanya adalah jin kafir. Adapun jin-jin muslim biasanya menyukai tempat-tempat yang bersih, bau yang sedap, wangi-wangian seperti masjid, pesantren dan lainnya.
walaupun tidak menutup kemungkinan ada jin kafir tinggal di masjid, pesantren, dan lain-lain. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa masuk WC dengan doa meminta perlindungan kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tempat pembuangan kotoran ini didatangi oleh jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi toilet, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Thaharah. Yang ketujuh, rumah manusia. Jin yang tinggal bersama di rumah manusia memiliki beberapa kemungkinan. Pertama, manusia tersebut memang memelihara jin atau memiliki hubungan perjanjian dengannya seperti tumbar rumah, pesugihan, dan lain-lain. Kedua, tidak sengaja mengundang jin. Jin datang karena perilaku anggota keluarga mengundang datangnya jin. Misalnya karena ritual kesyirikan, kemaksiatan, menyimpan lukisan, patung, dan lain-lain. Ketiga, jin kiriman atau sihir. Jenis ini bukanlah jenis jin yang sudah lama tinggal di rumah seseorang, namun karena kiriman dari seorang dukun untuk menyakiti bahkan membunuh penghuni rumah. Keempat, jin tinggal secara alami tanpa diundang. Ada jin yang tinggal seperti ini mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia penghuni rumah tersebut, bahkan membuat sakit penghuni rumah. Namun tidak menutup kemungkinan ada pula yang tidak ikut campur dalam dunia manusia, seperti jin-jin muslim yang tinggal di atap-atap rumah kaum muslimin, sebagaimana asar dari Ibnu Abi Dunya. Tidak ada satu rumah yang orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka jin ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Ikhwali fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa tempat jin menurut Islam. Semoga kita dijauhkan dari gangguannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.